Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman Podcast. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang bagus banget dari seorang teman. Nah, teman ini bertanya terkait video sebelumnya dari Engman yang teman-teman bisa lihat nanti dari linknya di deskripsi. Dari teman tersebut bertanya gitu ya teman-teman, kalau kita mau S2, misalnya nih kita bekerja di sebuah company, kemudian kita mau cuti S2 gitu ya, entah tanpa gaji atau cuti dengan gaji, kemudian kita kembali, banyak nggak perusahaan yang mengizinkan hal tersebut? Gitu ya teman-teman, jadi kerja di sebuah company, kemudian cuti S2, misalnya ke luar negeri atau tetap di Indonesia, tapi tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, 1 tahun atau 2 tahun selama S2, kemudian kembali lagi ke perusahaan tersebut. Nah, banyak nggak perusahaan yang mengizinkan hal tersebut gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan hal kedua yang beliau tanyakan ini teman-teman, bagaimana kalau S2 sambil kerja? Nah, ini dua pertanyaan yang menarik banget dan ini relevan banget buat kita-kita engineer atau pekerja pada umumnya yang ingin meningkatkan self-development kita, capability kita melalui pendidikan graduate. Oke teman-teman, nah yang pertama, nah setahu Engman nih teman-teman, unfortunately, tidak begitu banyak perusahaan yang mengizinkan karyawannya nih teman-teman untuk cuti, kemudian ya cuti gitu ya selama 1 tahun atau 2 tahun selama masa studi, meninggalkan perusahaan, kemudian kembali lagi. Oke, nggak banyak teman-teman yang mengizinkan hal tersebut. Kenapa? Karena kita perlu pahami nih teman-teman. Jadi perusahaan itu dia punya satu posisi. Nah, posisi ini harus dipenuhi oleh seorang karyawan karena karyawan tersebut yang akan melakukan fungsi dari posisi tersebut. Nah, once seorang karyawan ini pergi, misalnya cuti untuk kuliah, berarti posisi tersebut vacant. Jadi kosong gitu ya teman-teman. Nah, ketika posisi itu kosong, fungsi itu tidak ada yang mengerjakan. Nah, ketika fungsi itu tidak ada yang mengerjakan, pasti at some point dari operasi perusahaan tersebut akan terhambat, terganggu. Nah, ini in general perusahaan itu tidak menginginkan. Dan supaya tidak terjadi gangguan atau hambatan karena adanya kekosongan ini, perusahaan itu harus meng-hire orang lain, entah kontrak atau permanen, supaya tidak ada kekosongan. Karena kekosongan itu mengganggu operasional perusahaan. Nah, ketika orang lain di-hire untuk mengisi posisi ini, kemudian karyawan yang cuti itu kembali, nah ini kan jadi ada redundant, ada berlebihan employee-nya gitu ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu banyak meng-hire karyawan baru gitu ya, supaya tidak terlalu banyak juga karyawan karena mungkin perusahaan ini ingin optimasi budget gitu ya. Jadi tidak banyak yang mengizinkan karyawannya cuti 1 tahun, 2 tahun, kemudian kembali lagi. Nah, di beberapa BUMN itu diizinkan setahu Engman, dan PNS, kementerian itu biasanya mengizinkan. Tapi memang untuk perusahaan swasta, including oil and gas, itu cukup jarang. Jadi kalau teman-teman ada di sebuah oil and gas company atau perusahaan apapun yang mengizinkan employee-nya cuti 1 tahun, 2 tahun untuk S2 ke luar negeri atau di Indonesia dan balik lagi, itu it's very very blessing. Oke? Diberkatilah si perusahaan itu gitu ya teman-teman. Tapi nggak banyak yang seperti itu. Nah, ini yang pertama yang teman-teman harus bisa menimbang-nimbang risikonya teman-teman ketika kalian sudah bekerja di suatu tempat dan ingin cuti kuliah gitu ya teman-teman. Jadi harus ditimbang-timbang risikonya, apa benefitnya gue S2, apa keuntungan yang bisa aku dapat gitu ya. Mungkin portofolio semakin baik, mungkin ada opportunity yang lebih tinggi untuk bekerja di company mungkin yang lebih baik. Tapi risikonya juga ada, mungkin untuk sementara waktu ya kehilangan pekerjaan seperti itu ya teman-teman. Jadi itu risiko yang harus dipetakan, yang harus diperhitungkan sebelum kalian ngambil decision. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana kalau S2 sambil kerja? Nah, artinya kalau kita bicara konteks Indonesia, ya berarti kita S2-nya di Indonesia nih.
Nah, semakin ke sini teman-teman, semakin ke zaman ini, opportunity untuk S2 sambil kerja itu semakin banyak. Jadi, hopefully it encourages you, ini memberi kalian semangat, ini membuat kalian merasa lebih optimistik karena yes, sambil kerja gue bisa belajar lagi S2. Dan ya sebenarnya S2 itu mau di luar ataupun dalam negeri, yang paling penting itu minat belajar kita. Apalagi kalau S2 ya teman-teman. S1 dan S3 itu beda dengan S2. Di S2 ini, karena kita tidak akan terlalu banyak terjun dalam research yang terlalu mendalam, lebih banyak itu kemampuan kita untuk belajar mandiri, kemampuan untuk teamwork, itu yang sangat-sangat di-push selama S2. Jadi mau di luar negeri atau dalam negeri, itu tergantung kalian bisa belajar mandiri nggak, dan bisa teamwork atau enggak. Oke, jadi kalau memang setelah kalian timbang-timbang, oke, gue mau S2 di Indonesia aja, go ahead teman-teman. Ada banyak kelas profesional, ada banyak kelas buat pekerja, dan ya mungkin challenge-nya adalah either itu kelas weekend, Sabtu dan Minggu, atau kelasnya malam. Nah ini harus kalian timbang-timbang lagi, mungkin work-life balance issue, family issue itu harus kalian pertimbangkan, tapi memang S2 itu worth it. Oke, S2 itu very very worth it. Dan mungkin Engman bisa kasih beberapa rekomendasi. Kalau kalian mau S2, pertimbangkan Magister Management, MBA. Kemudian kalau kalian mau proses engineering, chemical engineering, I think it's very good untuk kalian mau ngambil advanced degree gitu ya, di S2, di master gitu, di college atau university yang bagus di Indonesia, go ahead. Kemudian juga kalau kalian mau ngambil energi, nah energi renewable energy atau energy engineering itu juga bagus banget teman-teman, karena di S2 tersebut, di jurusan tersebut kalian akan semakin kaya pemikiran kalian tentang berbagai energi, khususnya yang renewable, yang possible untuk dilakukan di Indonesia gitu ya, misalnya panas bumi, kemudian solar cell gitu ya, kemudian juga nanti pasti akan ngebahas EV, electric vehicle gitu ya teman-teman, dan juga biofuel, biodiesel atau bioethanol, macam-macam, atau wind energy. Itu kalian bisa dapat pengayaan selama 2 tahun atau 1,5 tahun, macam-macam energi, dan itu akan sangat mempercantik, mengupgrade skill kalian, self-development kalian, dan juga tentu saja portofolio kalian. Oke teman-teman, jadi kalau memang setelah kalian timbang-timbang, gue pengen S2 di Indonesia aja sambil kerja supaya studi jalan, penghasilan, income masih jalan, go ahead. Pastikan kalian memilih jurusan yang strategik seperti yang Engman tadi bilang, manajemen, MBA, energi atau chemical engineering gitu ya. Dan pastikan kalian menikmati pembelajarannya, betul-betul genjot belajar mandiri dan belajar teamwork, genjot banget. Kemudian ya aplikasikan itu dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Dan semoga nanti rekan-rekan kerja atau atasan melihat perubahan yang signifikan, dan itu akan membuat kalian lebih oke dan mungkin meningkatkan opportunity kalian untuk promosi. Oke teman-teman, jadi that's all yang Engman bisa sampaikan untuk 2 pertanyaan yang sangat menarik. Apakah banyak perusahaan yang memberikan izin cuti kepada karyawannya dan kemudian kembali lagi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kalau S2 sambil kerja? Oke teman-teman, that's all. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam Engman Podcast berikutnya. Thank you.